Pengkajian dan keterampilan praktek pengujian perangkat lunak yang mengikuti prinsip Agile Software Development. Perusahaan harus bekerja sama dengan semua anggota tim lain dan dengan pemangku kepentingan bisnis yang biasa disebut sebagai stakeholder. Tujuannya membantu membuat suatu kebijakan, aturan, atau proyek agar sesuai dengan arah pengembangan perusahaan. Dalam perusahaan, peran mereka berbeda-beda, tapi semua bertujuan untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Tim Agile atau perangkat lunak harus kompeten dalam 1. Uji otomatisasi yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kasus uji untuk dijalankan secara manual dan tidak menghilangkan pengujian manual sama sekali. Perkembangan yang diuji, bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi yang lebih kompleks sebagai hasil dari proses pematangan. 3. Pertumbuhan yang didorong oleh ujian. 4. Uji kotak putih. Pengujian yang didasarkan pada kontrol desain program digunakan dengan cara prosedural untuk membagi tes ke dalam berbagai kasus uji. Uji kotak putih adalah panduan untuk membuat program 100% benar. 5. Tes kotak hitam adalah memeriksa fungsional aplikasi tanpa mengintip ke dalam struktur cara kerjanya. Yang keenam, pengujian berdasarkan pengalaman. Pengujian perangkat lunak terdiri dari verifikasi dinamis bahwa sebuah program memberikan perilaku yang diharapkan pada sekumpulan tes case yang sesuai. Adapun topik pembelajaran 1. Keterampilan tester agile. Kemampuan untuk menampilkan kritis, berorientasi pada kualitas, berpikir skeptis tentang program, solusi dengan tim member dan stakeholder. Yang kedua, peran sebagai penguji dalam tim agile. Sangat penting dalam pengujian perangkat lunak untuk menguji suatu akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai keterampilan tester agile. Ada topik pembelajaran yang dibagi menjadi 2. Yang pertama itu keterampilan tester agile. Jadi setiap tester agile itu ada sebuah keterampilan untuk sebuah topik pembelajarannya. Yang kedua, peran sebagai tester dalam agile. Setiap tim itu memerlukan peran untuk menjadi sebuah topik pembelajaran. Ada lagi pembagian yaitu 8 bagian. Yang pertama itu B plus VA, yaitu jadilah positif dalam dan jalan keluar, yang berorientasi dengan anggota tim dan pemangku kepentingan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara berpikir, itu tampilan kualitas penting, berorientasi pikiran skeptis tentang produk. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga ya, yaitu aktif. Secara aktif memperoleh informasi dari pemangku kepentingan. Yang keempat yaitu akurat, yaitu mengevaluasi secara akurat dan melaporkan hasil tes, kemajuan tes, dan kualitas produk. Jadi setiap produk itu harus berkualitas, hasil. Bekerjalah dengan efektif untuk menentukan user stories, terutama kriteria penerimaan.
Yang keenam, berkolaborasi. Bekerja samalah dalam tim, bekerja berpasangan dengan para programmer dan aktivis lainnya. Yang ketujuh, cepat. Yang dimaksud cepat di sini adalah tanggapi perubahan dengan cepat, termasuk perubahan, penambahan, atau perbaikan kasus tes. Yang ketujuh, motivasi. Motivasi merencanakan dan mengatur pekerjaan mereka sendiri. Tes agile harus bekerja pada pertumbuhan keterampilan yang berkelanjutan, mencegah pertumbuhan keterampilan interpersonal, sangat penting bagi semua penguji, termasuk yang di tim agile. Agile testing merupakan pengujian perangkat lunak yang mengikuti prinsip pembanggaan perangkat lunak agile. Tangkas adalah metodologi pengembangan berulang, di mana persyaratan berevolusi melalui kolaborasi antara pelanggan dan tim yang mengelola diri. Dalam agile, perkembangannya disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat pengujian agile. Yang pertama yaitu tangkas pengujian menghemat waktu dan uang. Yang kedua, membutuhkan lebih sedikit dokumentasi. Yang ketiga, umpan balik reguler dari penggunaan akhir. Yang keempat, pertemuan harian dapat membantu mengidentifikasi masalah dengan baik sebelumnya. Prinsip pengujian agile sendiri ada 8, yang meliputi understanding, testing, tool, test environment, defect, coach, schedule, dan meeting. Yang pertama yaitu understanding atau memahami. Memahami, menerapkan, dan memperbaharui strategi tes. Yang kedua adalah testing, yaitu pengujian, mengukur dan melaporkan cakupan tes. Yang ketiga adalah tool, yaitu memastikan penggunaan alat pengujian yang tepat. Selanjutnya yang keempat adalah test environment, konfigurasi penggunaan dan pengelola lingkungan pengujian serta tes data. Yang kelima adalah defect atau disebut cacat, melaporkan kerusakan dan bekerja sama dengan tim untuk mengatasi mereka. Yang keenam adalah coach atau pelatih, melatih anggota tim lainnya dalam aspek pengujian yang relevan. Yang ketujuh adalah schedule, penjadwalan, yaitu tugas menjadwalkan dan ditugaskan selama rilis dan perencanaan iterasi. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah meeting atau pertemuan, berpartisipasi secara proaktif dalam retrospeksi tim, menyerahkan dan menerapkan perbaikan. Di sini testing berperan secara proaktif dalam retrospeksi tim. Tim agile, setiap anggota tim bertanggung jawab atas kualitas produk dan memainkan peran dalam melakukan tugas yang berhubungan dengan tes. Maksudnya di sini, setiap anggota tim dia harus bertanggung jawab atas kualitas produknya. Dan yang kedua, dia harus melakukan tugasnya dengan baik yang berhubungan dengan tes tersebut. Slide selanjutnya, resiko yang berkaitan dengan ujian. Yang pertama, karena penguji bekerja sangat dekat dengan pengembang, mereka kehilangan pola pikir tester yang tepat. Maksudnya di sini penguji bekerja kurang konsentrasi dalam melakukan testernya, dalam melakukan ujiannya. Dia kurang berkonsentrasi. Yang kedua, tester menjadi toleran atau diam tentang praktek tidak efisien yang tidak efektif
atau kualitas rendah dalam tim. Maksudnya di sini, dalam satu tim tersebut atau salah satu anggota dari tim tersebut dalam melakukan prakteknya dia kurang efektif dan kurang kompak atau bekerja samanya dalam tim kurang baik. Jadi kelihatan kurang kompak. Yang ketiga, tester tidak bisa mengikuti perubahan yang terjadi dalam waktu yang terbatas. Nah, di sini anggotanya atau timnya dalam melakukan praktek dia belum bisa mengatur waktu meskipun waktunya sudah terbatas. Bagaimana caranya dia mengatur waktu dalam terbatas tersebut, dia melakukan prakteknya yang baik. Tapi tim tersebut atau salah satu anggotanya dia kurang efektif dan efisien dalam melakukan